Halo Moladiners, ini dia Subaru Forester generasi kelima atau yang terbaru akhirnya datang juga ke Indonesia. Nah, di video ini kami akan review bukan cuma kelebihannya saja, tapi seperti biasa kami juga akan menyajikan kekurangannya. Nah, mau tahu apa saja detail dari mobil ini? Untuk jawabannya, simak videonya sampai habis. Kelebihannya yang pertama adalah sudah pakai penggerak all-wheel drive. Disebut sebagai kelebihan karena di Indonesia sangat jarang mobil merek Jepang yang pakai all-wheel drive. Bisa dikatakan Forester satu-satunya, apalagi untuk SUV berkubikasi mesin cuma 2000 cc. Kehadiran sistem symmetrical all-wheel drive diklaim bisa memberi rasa berkendara mobil yang lincah dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan, sekaligus juga mencegah terjadinya oversteer dan understeer. Bukan cuma itu, Forester bahkan punya X-Mode untuk meningkatkan kemampuan jelajah di medan ekstrim. X-Mode ini bisa mengontrol mesin, transmisi, rem, dan mengatur distribusi tenaga ke masing-masing roda saat melewati jalan yang menantang. Kelebihan yang kedua adalah fitur-fiturnya modern, gak banyak disunat. Biasanya nih, mobil yang masuk ke Indonesia fiturnya banyak disunat. Namun tidak dengan Forester ini. SUV yang impor langsung dari Jepang punya banyak sekali keistimewaan seperti memory seat untuk mempermudah pengaturan jok dari sisi pengemudi. Lalu ada head unit layar sentuh 8 inci yang bisa terkoneksi smartphone. Ada pula mode berkendara, paddle shift, hingga panoramic sunroof yang bisa dibuka tutup. Nah, terus nih, salah satu fitur yang ngebuat dia lebih terkesan mewah adalah Harman Kardon. Jadi kalau denger musik nih, telinga kita akan dimanjakan banget. Apalagi musiknya dangdut. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Tidak ketinggalan ada fitur Subaru EyeSight yang terintegrasi dengan teknologi seperti pre-collision braking yang mampu membuat mobil mengerem otomatis dan mencegah tabrakan. Lane keeping assist untuk menjaga mobil tetap di jalur yang benar. Hingga adaptive cruise control untuk membuat mobil melaju secara otomatis mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depan. Nah, untuk kelebihannya yang ketiga adalah penggunaan mesin boxer. Di Indonesia sangat jarang mobil dengan mesin boxer. Kalaupun ada, biasanya dari pabrikan mobil mewah seperti Porsche. Harganya pun miliaran. Nah, mobil-mobil Subaru termasuk Forester sudah menggunakan mesin berposisi tidur ini. Tata letak porosnya simetris 180 derajat sehingga menghasilkan keseimbangan lebih baik dan minim getaran. Lalu yang tidak kalah menarik, gaya boxer memungkinkan posisi mesin lebih rendah atau bahasa kerennya ultra low center of gravity. Ini juga berefek ke kemampuan manuver yang lebih menyenangkan. Soal kubikasinya, Forester Indonesia pakai 2000 cc, sanggup menghasilkan torsi 196 Nm dan tenaga maksimal 156 PS. Padanannya adalah sistem transmisi CVT 7 percepatan. Setelah tadi bahas kelebihannya nih, ini saatnya ke kekurangan dari Subaru Forester terbaru. Nah, masih di soal mesin nih.
ini juga jadi kekurangannya karena di Indonesia tidak masuk pilihan mesin hybrid. Padahal di Indonesia tren SUV elektrifikasi sedang meningkat. Gak percaya, Toyota punya Corolla Cross Hybrid, Nissan ada Kicks e-Power, kemudian Hyundai punya Kona EV dan Ioniq 5 EV. Sesungguhnya Subaru juga bisa ikutan tren elektrifikasi ini karena di Jepang Forester punya opsi mesin hybrid atau e-Boxer 2000cc yang tentunya ramah lingkungan. Soal performa pun lebih istimewa, torsinya tembus 253 Nm dan tenaganya 281 PS. Kalau nggak mau mesin hybrid, Subaru juga punya Forester dengan mesin 1800cc turbo yang juga lebih mantap performanya. Bisa mengeluarkan torsi puncak mencapai 300 Nm dan tenaga 177 PS. Tapi sayangnya yang dibawa ke Indonesia justru mesin paling standar, yaitu 2000cc murni. Kekurangannya yang kedua nih adalah konfigurasi bangkunya cuma 2 baris, depan sama belakang. Jadi totalnya cuma bisa menampung 5 orang saja. Subaru Forester memiliki dimensi panjang 4625 mm, lebar 1815 mm, dan tinggi 1730 mm. Dengan kata lain, mobil ini masuk ke segmen medium SUV. Di Indonesia, medium SUV terlaris itu adalah Wuling Almas dan Honda CR-V. Keduanya pakai konfigurasi 7-seater. Jadi, kalau Forester dijual di Indonesia dan ingin laris, tidak ada salahnya menggunakan formula 7-seater. Walau memang di belahan dunia manapun belum ada Forester 7-seater. Dengan 5-seater juga sesungguhnya bukan berarti interior Forester tidak nyaman. Saya pun sudah membuktikannya sendiri duduk di bangku baris kedua terasa cukup istimewa. Karena legroomnya juga masih cukup luas, kemudian headroomnya juga cukup lah. Terus ditambah lagi ada fitur yang bisa memundurkan sandarannya jadi lebih nyaman nih. Aduh kan, nyaman banget. Di tengah bangku baris kedua tersedia armrest untuk menambah relaksasi. Jok pun sudah dibalut kulit Nappa leather. Kemudian ada 2 USB port di konsol tengah untuk mengisi daya baterai smartphone sepanjang perjalanan. Terus juga nih yang menarik adalah sistem pelipatan bangku baris keduanya mudah banget. Bisa dari belakang. Cukup pencet yang ini nih. Nah, satu lagi. Jadi bisa tercipta ruang bagasi yang sangat luas. Nah, kekurangannya yang terakhir nih, harganya mahal. Ya, inilah medium SUV paling mahal di Indonesia. Pasalnya, bandrol untuk varian S atau yang tertinggi tembus 659,5 jutaan. Bandingin aja sama kompetitor seperti Honda CR-V Turbo Prestige yang dijual 651 jutaan. Lalu Mazda CX-5 Kuro cuma 607 jutaan. Belum lagi medium SUV asal Cina seperti Wuling Almas RS yang hanya 401 jutaan. Lalu MG HSI Smart 489 jutaan. Artinya beda harga Forester dan SUV asal Cina itu lebih dari 200 jutaan. Sesungguhnya Subaru juga memiliki Forester varian L yang harganya lebih terjangkau, tapi ya nggak murah juga sih. Bandrolnya tembus 597 jutaan. Hanya saja memang beberapa fitur dihilangkan seperti tidak punya eyesight, jok masih fabrik, tanpa sunroof,
hingga pelek pakai desain yang agak aneh dan ukurannya lebih kecil, yaitu 17 inci. Selain harganya mahal, jaringan after sale Subaru juga sampai saat ini masih sangat terbatas. Mereka cuma punya satu showroom resmi yang lokasinya di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Gimana tadi review Subaru Forester terbaru yang sudah kami lakukan? Bagaimana menurut kamu SUV bermesin boxer asal Jepang ini? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah.